Selamat berjumpa kembali dengan saya Pusa Putra, teman Mari Bicara. Nah, kali ini kita berada di lahan peternakan atau kandang milik salah seorang peternak sapi di Kota Cilegon. Lokasinya ini adalah di Kelurahan Taman Sari. Kenapa kita milih ini? Ya, karena yang saat ini teman Mari Bicara menjelang Idul Adha, ini para peternak dan masyarakat dibayangi dengan adanya penyakit mulut dan kukut yang menghinggapi hewan ternak, terutama sapi, kerbau, dan domba maupun kambing. Nah, ini menjelang Idul Adha ini menjadi sebuah, bagi para peternak ini menjadi ancaman karena mereka ketakutan dan masyarakat pun akan merasa bahwa ini apakah penyakit mulut dan kuku ini menular kepada manusia atau tidak. Dan yang menjadi persoalan bagi para peternak adalah ketika mereka menjelang Idul Adha biasanya menangguk untung, dengan adanya penyakit mulut dan kuku ini mereka agak sedikit khawatir bahwa omset penjualan hewan ternak mereka untuk kurban maupun untuk konsumsi sehari-hari menurun. Nah, untuk mengetahui kondisi ini, terutama di wilayah Cilegon, kami tim Mari Bicara sudah bersama dengan Pak Kang Am, salah seorang peternak sapi di wilayah Taman Sari. Nah, mari kita, Kang Am, ini gimana kondisi sekarang di menjelang Idul Adha nih? Ya, baik, sahabat Mari Bicara yang saya cintai, yang saya banggakan, warga Kota Cilegon dan mobil khusus Pulau Merak. Menjelang Idul Adha ini memang sedikitnya masyarakat wabil khusus para peternak sapi dan juga para pengusaha kurban ini dibayangi oleh wabah PMK ya, wabah PMK, sehingga ada rasa sedikit mungkin kekhawatiran. Nah, oleh karena itu saya sebagai yang menggeluti di bidang peternakan wabil khusus sapi, domba, dan kambing ini perlu menjelaskan kepada masyarakat luas, wabil khusus kepada warga Cilegon dan sekitarnya, karena khawatir nanti kalau kita tidak jelaskan banyak kekhawatiran yang justru nanti akan menurunkan semangat masyarakat untuk berkurban. Gitu. Nah, kalau kita melihat sejarah dari wabah PMK ini kan sudah jauh sebelum ini ada gitu kan. Dulu pertama kali ada itu sekitar tahun 1887 itu. Nah, kemudian menyebar pemerintah waktu itu juga memvaksin. Dan kalau kita merujuk kepada Menteri Kesehatan yang sekarang ini di era Pak Jokowi ini sudah menjelaskan juga bahwa penyakit PMK ini tidak menular kepada manusia gitu. Jadi aman. Walaupun misalnya ada sapi yang tertular itu kemudian disembelih, yang hanya bagian-bagiannya aja yang tidak boleh dimakan. Misalnya kalau yang terkenanya mulut, berarti mulut itu yang nggak dimakan. Atau kaki, berarti kaki yang nggak dimakan. Yang lain semua aman sebetulnya. Nah, Kang Am, ini kan persoalan kan masyarakat ini sepertinya kan merasa ketakutan karena ada persoalan bahwa katanya antrak ini menular terhadap manusia atau zoonosis, ada yang menyatakan tidak. Nah, terlepas dari itu, ini terhadap peternak sendiri, ini kan setelah kita COVID baru beres endemi. Kita memasuki endemi sekarang. Nah, sekarang ini muncul bagi para peternak PMK. Ini di kalangan peternak sendiri kan kami sebagai koordinator seperti apa sih? Ada kekhawatiran atau keluhan seperti apa? Ya, ada sih sebetulnya kekhawatiran ada. Kekhawatiran yang ada di peternak itu hanya satu sebetulnya, yaitu kekhawatiran tingkat laku sapinya itu sebetulnya gitu. Khawatir masyarakat yang mau berkurban itu menahan diri gitu. Itu aja sebetulnya Kalau untuk penanganan penyakitnya sendiri peternak sudah paham sebetulnya dengan pengobatan yang tradisional pun itu bisa sembuh sebetulnya kan penyakit mulut dan kuku itu kan itu. Yang dikhawatirkan peternak itu sekarang, saya juga berkeliling di Cilegon, bahkan kemarin saya pulang dari Sumatera juga ketemu dengan kelompok-kelompok ternak di Sumatera, itu mereka hanya takut nanti sapi saya ini laku enggak kan itu. Kemudian yang kedua, bisa nyebrang enggak gitu ke daerah lain itu, karena
Antar area ya? Antar area gitu kan, sehingga kemarin saya langsung kontak-kontak dengan dinas-dinas terkait dengan karantina dan sebagainya, disampaikan bahwa untuk wilayah Jawa Barat, kemudian Sumatera, semua aman, hanya diperketat saja sebetulnya. Bahkan ini barusan semalam datang nih dari Pulau NTB, lebih tepatnya dari Bima NTB. Mereka perjalanan 5 hari gitu kan di kapal, kemudian kemarin ketat juga di Tanjung Priok, itu semua diperiksa satu persatu oleh dokter hewan. Dan alhamdulillah semua sapinya lolos, semua sehat semua gitu. Yang terpenting sih masyarakat, peternak, petani itu mereka menjaga kebersihan kan itu. Jadi lihat tadi di sini sapi-sapi yang baru datang tadi malam aja langsung dikasih minum, dicuci kan. Nah itu yang buat mereka tetap tenang, nyaman terkait dengan wabah ini kan itu. Hanya satu saja, kalau masyarakat tidak dipahamkan, nanti ada penurunan terhadap penjualan hewan itu aja sebetulnya peternak itu. Dari dinas terkait sendiri, terutama kalau untuk di Cilegon adalah Dinas Ketahanan Pangan. Apakah DKP ya? Kang Aam sebagai ketua kelompok ternak di Cilegon sudah anggotanya atau peternak lainnya sudah diperiksa kesehatannya oleh dinas tersebut? Jadi kemarin hari Selasa yang lalu setelah libur itu, dari saya apresiasi juga dari Dinas DKP Cilegon ya, sudah mengundang semua para peternak yang ada di Cilegon, mengundang semua terkait sosialisasi terkait dengan penanganan masalah PMK. Dan hasilnya alhamdulillah dari Dinas Provinsi juga, peternakan provinsi, dinyatakan 8 kabupaten kota di Banten itu semuanya bebas dari wabah PMK gitu. Dan itu juga disampaikan kemarin kepada Menteri Pertanian. Oh, kemarin memang dia melakukan monitoring arus lalu lintas hewan ya. Sebelum di Merak, Pak Menteri kan di Tangerang juga, ke Tangerang. Beliau melihat kondisi itu dan disampaikan alhamdulillah di Banten ini sudah tidak ada wabah PMK ini. Makanya ketika masuk hewan dari manapun itu pemeriksaannya sangat ketat, baik di karantina maupun di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi penyeberangan lalu lintas hewan itu. Jadi bagi masyarakat tidak perlu khawatir mau berkurban tahun ini. Wabil khusus yang di Cilegon ini sudah semua diberi pemahaman kepada para peternak, para pengusaha kurban oleh dinas terkait, dan semua juga diperiksa. Alhamdulillah hasilnya kita terbebas dari namanya wabah PMK itu, penyakit mulut dan kuku. Nah, ini kan tetap tetap ada kekhawatiran. Nah, ya. Biasanya kan ini kita Idul Adha Juli ya? Juli, 9 Juli. Kalau nggak, ya 9-10 gitu. Nah, biasanya kan jauh-jauh hari banyak warga yang ingin berkurban, ini membeli hewan kurbannya jauh-jauh hari lah gitu kan. Nah, ini perbandingannya dengan tahun lalu sebelum merebaknya isu PMK seperti apa? Nah, jadi perilaku para pekurban itu tiap tahun berbeda-beda. Apalagi pas kemarin pandemi itu mereka di awal itu kayak nggak mau pada kurban itu, landai gitulah ya. Iya, karena kan waktu itu kan COVID ya. Iya, COVID. Nah, saya saja waktu tahun kemarin seminggu lagi itu sapi masih sekitar 80 ekor gitu. Tapi begitu 3 hari menjelang itu malah kekurangan sapi itu. Jadi setiap tahun itu berbeda-beda. Nah, tahun ini juga sih trennya positif gitu. Saya juga masih sekitar 2 bulanan, tapi yang pesan sudah banyak ini. Bahkan ada 1 orang yang pesan 8 ekor gitu. Ada yang sudah ngebooking 2, 3. Itu alhamdulillah. Ini lebih awal mereka sudah, karena mungkin pandemi sudah nggak ada ya gitu kan. Artinya ekonomi juga udah membaik lah kan itu. Jadi perbandingannya sih saya rasa tahun ini akan tetap meningkat. Dan bagi para pengusaha ini sebetulnya peluang gitu. Pengusaha kurban. Kenapa? Karena di petani ada khawatiran nggak laku, akhirnya harga rendah, menurun gitu kan. Sementara kalau kita jual di pekurban itu tetap harga standar gitu. Cuman resiko kita memang harus ekstra terkait dengan pemeriksaan dokter hewan. Nah, Kam, ini kan apakah ini kan juga berkaitan dengan persoalan keuntungannya rate antara pembelian. Nah, itu memang pengusaha. Nah, ketika ada orang yang memang datang ke sini ke tempat Kang Aam, apakah Kang Aam juga memberikan penjelasan bahwa memang sapi-sapi di sini aman? Aman ya. Ya, itu juga kepada para pembeli dari dulu memang di saya wabil khusus di sini di
Ini namanya tunas mandiri. Nah, ternak tunas mandiri di sini biasanya memberikan kenyamanan kepada para pekurban, konsumen. Satu, kita pemeliharaan gratis. Misalnya mau beli sekarang sampai nanti hari H, kita pemeliharaan gratis. Oh, itu ada fasilitas. Kedua, pengantaran gratis sewilayah Cilegon, Serang itu gratis. Yang ketiga, kita garansi kalau sakit. Ini udah sapi atau kambing udah dibeli, kemudian sakit, kita ganti dengan yang setara. Atas persetujuan pembeli kan itu. Pak, Bapak, Ibu, ini kambingnya ternyata perjalanan ini sakit. Nah, mau ditukar silahkan milih sedang setara. Yang keempat, ada juga garansi kematian. Kalau di perjalanan sudah dibeli ini mati, tetap kita ganti. Jadi si para pekurban ini walaupun beli jauh-jauh hari, keuntungan apa harga lebih murah. Yang kedua, sapi atau hewan bisa milih yang masih banyak stok gitu ya. Dan tidak perlu ada kekhawatiran karena tadi pemeliharaan gak ada cas, pengiriman gak ada cas, sakit ditukar, mati diganti gitu. Nah, tapi apakah hewan-hewan yang dikeluarkan dari tunas mandiri ini diberikan di labeling sertifikat bahwa memang kondisi hewan ini, hewan kurban ini terutama dalam kondisi sehat? Iya, itu dari Dinas Peternakan nanti akan ke sini disurvei semua dan mereka semua di label bahwa sapi ini sehat dan layak untuk kurban itu. Karena untuk kurban itu di samping gemuk juga kesehatannya sangat dijaga. Jangan ada yang sakit mata, jangan ada yang kakinya pincang segala macam, terutama kalau sekarang dikaitkan dengan wabah PMK. Itu juga nanti akan dilabeli satu-satu bahwa sapi ini memang sudah diperiksa oleh dinas terkait. Mobil khusus kalau di Cilegon namanya dinas DKP ya. Nah, harapan peternak diwakili oleh Kang Am sebagai ketua kelompok, apa sih terhadap pemerintah menyikapi kondisi seperti ini? Masyarakat pasti tetap supaya tidak ragu. Jadi harapan saya kepada pemerintah, wabil khusus dinas terkait, dalam hal ini mungkin DKP dan pemerintah Kota Cilegon, sangat berharap kepada pemerintah mewakili para petani, peternak, dan para pedagang, ini sosialisasi tentang sebetulnya PMK ini tidak berbahaya, gitu kan? Tidak berbahaya, tidak menular, dan wabil khusus juga dijelaskan kepada pemerintah atau ke masyarakat Cilegon bahwa semua ternak hewan yang ada di Cilegon ini sudah terbebas dari itu, gitu. Karena mau masuk ke sini dikawal ketat oleh dokter hewan, kemudian sudah nyampe di sini juga diperiksa oleh dinas terkait gitu, sehingga sangat berharap itu sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Ayo berkurban dengan aman, nyaman di Cilegon karena hewan-hewannya juga sehat-sehat gitu kan, karena sudah distandarisasi baik oleh karantina, oleh tenaga kesehatan hewan dan juga dinas-dinas terkait gitu, Bang. Ini tingkat kurban di Cilegon seperti apa sih, Kang? Dari tahun ke tahun apakah meningkat atau seperti apa, Kang? Kalau saya ngerasa semenjak saya 2010 berkecimpung di dunia perhewanan dan perkurbanan, ini grafiknya nggak pernah datar gitu, selalu naik gitu. Kemarin saya sempat menurunkan stok gitu karena pandemi gitu. Ternyata tetap aja grafiknya naik dari tahun sebelumnya gitu, tetap ada kenaikan. Jadi luar biasa nih masyarakat Cilegon dalam minat untuk berkurban, padahal yang jualan setiap tahun nambah gitu. Tapi konsumen alhamdulillah tidak berkurang. Mobil khusus yang beli di sini setiap tahunnya grafiknya naik terus, nggak pernah datar gitu tuh. Apalagi turun nggak pernah, tapi selalu naik kan gitu. Padahal kemarin saya sempat mengurangi stok gitu karena khawatir pandemi itu. Nah, tapi terakhir Kang Am, bagi para masyarakat yang mau berkurban ataupun akan membeli hewan untuk konsumsi sehari-hari apa dengan kondisi seperti ini? Jadi bagi masyarakat baik yang untuk konsumsi sehari-hari maupun yang untuk berkurban, ayo tetap memakan daging dan berkurban karena sekali lagi hewan-hewan yang ada di Cilegon ini sudah aman, bebas dari wabah. Dan yang terpenting juga kalau bagi masyarakat itu beli daging di di pasar-pasar itu harus dilihat memang kondisi masih segar apa enggak kan itu. Karena biasanya bakteri-bakteri itu dari pasca pemotongan yang tidak terjaga dengan baik, terstandar dengan baik. Jadi higienisnya itu harus dijaga. Lebih aman kita beli daging yang masih fresh gitu ya, yang masih segar, sehingga
untuk keamanan kesehatan juga lebih terjaga gitu. Oke, terima kasih Kak Am. Siap. Mudah-mudahan semua hewan yang ada di peternakan tunas mandiri ini Amin, dalam amin. keadaan sehat dan masyarakat pun Iya. diyakinkan bahwa di Cilegon memang seluruh hewan ternak tidak ada yang terkena atau terkena wabah Siap. PMK. Ya. Ya. Nah, teman mari bicara, itulah perbincangan kami dengan Kang Aam. Jadi Kang Aam menyatakan bahwa dari hasil pertemuan dengan beberapa instansi terkait bahwa di Cilegon tidak ada wabah PMK yang menyerang ke hewan ternak. Saya Pusa Putra, kita bertemu kembali dalam tema bicara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.